Tes. Oke, selamat datang kepada semuanya. Langsung saja seperti janji saya pada sesi sebelumnya, hari ini saya akan bahas masalah swing trading dan lain-lainnya. Swing trading dilakukan atau diperuntukkan bagi kawan-kawan trader yang tidak punya banyak waktu di depan chart setiap saat. Kita ke Mas. Aturan pertama trader swing. Sebelum menginjak rule aturan trader swing trader dibagi menjadi dua tipe. Ini terkait dengan time frame yang harus tidak boleh tidak dipergunakan hanya di time frame tersebut. Swing dibagi dua, yaitu semi swing dan full swing. Semi swing dan full swing. Teknik trading swing dibagi dua, yang pertama semi swing dan yang kedua full swing. Jika semi swing yang Anda pilih, maka time frame untuk menganalisa atau melihat situasi adalah time frame H1 seperti Mas yang saya tampilkan sekarang itu time frame H1, berarti time frame semi swing. Kalau saya bilang time frame H1 artinya kawan-kawan tidak boleh melakukan semi swing di time frame yang lebih kecil. Harus di time frame H1. Inilah aturan pertama untuk semi swing. Kalau untuk full swing, maka time frame yang dipergunakan adalah H4. Semi swing dan full swing, aturan entry dan exit sama saja. Maksudnya sama saja dengan rule semi swing. Baik dari waktu entry maupun pilihan entry-nya. Ingat, semi swing time frame yang dipergunakan itu H1, full swing dipergunakan di H4. Pak Jos
Apakah jelas suara saya? Sudah tercatat? Nanti dijelaskan, Pak. Makanya urutannya saya jelaskan jadi supaya Bapak tidak kebingungan. Aturan pertama, time frame yang digunakan untuk semi swing itu time frame H1 dan full swing itu di H4. Itu aturan yang pertama. Waktu analisa atau waktu yang terbaik untuk memilih masuk untuk trader semi swing dan full swing ini boleh dicatat waktunya berbeda dengan di intraday trader. Ini berbeda bertolak belakang dengan intraday trader. Jika di intraday trader Bapak diperbolehkan masuk, diharuskan masuk di waktu ramai, dan kebetulan waktu ramai di GHW ditandai dengan market zone. Nah, kalau untuk semi swing dan full swing, ini dilakukan di waktu sepi atau di waktu landai. Kapan waktu sepi? Waktu sepi itu biasanya, ini saya bicara biasanya, artinya tidak setiap, tidak semuanya seperti ini. Biasanya waktu santai atau waktu sepi itu di zona Asia atau zona Tokyo. Ini biasanya. Biasanya sepi itu di sesi Asia. Biasanya, artinya ada yang kejadian-kejadian luar biasa, pagi sudah rame kan gitu Pak. Kalau saya untuk melihat situasi itu, oke, saya ulangi. Sebentar, saya mute all untuk tidak mengganggu suaranya. Saya ulangi, untuk semi swing aturan pertama yang time frame yang dipergunakan itu adalah time frame H1. Full swing dipergunakan yaitu time frame H4. Itu aturan pertama. Kalau saya nyebut time frame H1 artinya kalau untuk semi swing Anda jangan coba-coba turun ke bawah. Kalau naik sudah jelas, kalau di TF H4 berarti Anda memilih full swing. Itu time frame yang dipergunakan. Rule kedua untuk masuk pasar tipe trader swing, baik semi swing maupun full swing. Yang pertama itu masuk di waktu sepi. Yang pertama masuk di waktu sepi, memutuskan entry buy atau sell di salah satu pair untuk trader semi swing dan full swing dilakukan di masa sepi. Kapan itu sepi? Biasanya, yang biasanya berarti ada kejadian-kejadian luar biasa yang seharusnya biasanya jam sekian itu sepi, ternyata ramai. Jam sepi biasanya itu terjadi di sesi Asia, Sydney dan Tokyo. Kalau kawan-kawan member GHW yang lain disebut sesi geisha. Sesi sepi itu sesi geisha. Sampai di sini sudah terdengar Pak ya? Sesi, oke, saya sebutkan pagi itu mulai jam 2 dini hari sampai jam 10 pagi ini itu masuk sesi sepi, Pak. Biasanya jam sekian. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah betul-betul sepi di jam 2 dini hari sampai jam 10 siang, saya melihat Bollinger Band. Kalau Bollinger Band-nya sejajar, tidak menganga,
Ya, Pak Jos, untuk mengkonfirmasi pagi itu benar-benar sepi atau tidak, saya menggunakan Bollinger Band. Bollinger Band di GHW sudah ada, tetapi untuk semi swing sekarang dicat di gold. Nah, oke, kita lihat di Euro USD. Nah, ini adalah pagi untuk semi swing dan full swing. Terkonfirmasi baik oleh Bollinger Band bahwa benar-benar hari ini sedang sepi. Inilah momen menunggu trader swing atau semi swing untuk masuk. Saya sedang bicara momennya dulu, tidak menentukan situasi untuk entry. Bisa di Roger, Pak Joshua, atau kawan-kawan yang lain? Jam sepi itu di kisaran jam 2 dini hari sampai jam 10. Lebar Bollinger Band tidak masalah. Yang penting mendatar sejajar. Itu dikatakan sepi. Untuk mengkonfirmasi apakah di jam 2 dini hari sampai jam 10 siang nanti itu market sepi atau tidak, diperhatikan Bollinger Band. Jika seperti yang di Euro USD hari ini, saat ini, detik ini, maka terkonfirmasi bahwa market memang sedang landai atau sedang sepi. Terlihat Bollinger Band mendatar sejajar, Bollinger yang band atas maupun lower band sejajar mendatar. Ini konfirmator saja, Pak. Biasanya sepi itu di jam 2 sampai jam 10. Nah, dikonfirmasi oleh Bollinger Band ternyata di Euro USD itu sedang sepi. Oke, saya ulangi. Biasanya waktu sepi itu jam 2 dini hari sampai dengan jam 10 siang. Dikonfirmasi oleh Bollinger Band bahwa Bollinger Band sejajar mendatar. Seperti yang terlihat di Euro USD saat ini, Bollinger Band sejajar mendatar, baik band atas maupun lower band. Upper band maupun lower band sejajar mendatar. Di Euro USD sekarang sedang sepi, palit sepi. Apakah suara saya jelas? Oke, jadi sudah terpantau ya Pak Jos, suara saya sudah masuk. Saya belum bilang kapan harus masuk. Jadi yang pertama time frame yang dipergunakan untuk semi swing time frame H1, untuk full swing time frame H4. Langkah kedua yang Bapak harus perhatikan adalah apakah pasar sedang sepi atau tidak sedang sepi. Nah, itu langkah kedua. Setelah tahu benar bahwa saat ini sepi, melalui range jam 2 sampai jam 10, berarti sekarang masih di zona boleh entry semi swing dan full swing, tinggal cari konfirmasi pair ini beneran sepi enggak, kan gitu. Konfirmasi oleh Bollinger Band bahwa di Euro USD ini sedang sepi. Contoh sekarang di GU. Ini saya kasih contoh di GU saat ini seharusnya masa sepi, tetapi Bollinger Band tidak mengkonfirmasi GU sedang sepi. Artinya GU sedang trending. Nah, larangan trader full swing dan
semi swing itu menghindari situasi sedang trending. Sudah jelas ya, di GU ini sedang trending. Saya ulangi, pagi ini seharusnya menurut jam sesi Asia itu sedang sepi, tetapi Bollinger Band menyatakan saat ini di GBP USD tidak sedang sepi, tetapi tidak sedang landai. Artinya kalau tidak sedang landai, tidak sedang sepi, artinya sedang trending. Ini larangan trader semi swing dan full swing untuk menentukan atau untuk menunggu momen entry. Di sini jelas sudah sedang trending di GBP USD. Ini baik sekali hari ini bahwa ada contoh yang sedang tidak boleh di semi swing dan full swing. Tetapi di Euro USD saat ini menurut waktu sedang sepi dan dikonfirmasi oleh Bollinger Band. Itu aturan baku, aturan inti yang harus dipahami. Tidak boleh ditawar-tawar. Jadi jangan salah persepsi. Sudah jelas ya kawan-kawan semua untuk aturan bakunya, aturan utamanya sebelum menentukan saya mau masuk atau tidak. Saya ulangi Pak Jos, waktu sepi itu biasanya, ini kebiasaan, difilter lagi, kebiasaan itu jam 2 dini hari sampai jam 10. Dikonfirmasi oleh Bollinger Band. Bollinger Band yaitu band atas dan band bawah, upper band dan lower band, itu sejajar mendatar. Ini kelihatan sekali sejajar mendatar. Artinya di Euro USD saat ini sedang landai, sedang sepi. Terdengar Pak Jos? Nah, oke. Jadi sudah jelas ya, saya ulangi lagi, selain time frame untuk semi swing dan full swing itu H1 dan H4, semi swing H1, full swing H4. Jangan dimodifikasi lagi. Resiko ditanggung penumpang. Yang kedua, memutuskan untuk entry, perhatikan apakah pasar sedang sepi atau tidak. Sepi itu biasanya jam 2 sampai jam 10. Biasanya sepi itu jam 2 dini hari sampai jam 10. Biasanya. Nah, untuk mencari konfirmasi bahwa benar-benar sedang sepi, maka dilihat Bollinger Band. Bollinger Band-nya sedang sejajar mendatar. Itu konfirmator bahwa pasar sedang sepi. Dicontohkan di GBP USD, biasanya jam 2 dini hari sampai jam 10 itu sepi, tetapi Bollinger Band menyatakan sedang tidak landai. Namun di GBP USD, namun di per GBP USD saat ini walaupun jam landai, tetapi Bollinger Band tidak mengkonfirmasi bahwa situasi sedang landai. Dan terlihat jelas menurut Dragon bahwa per GBP USD sedang trending. Berbeda dengan Euros USD bahwa saat ini sedang landai, sepi, dan dikonfirmasi lagi berdasarkan Dragon belum benar-benar valid trennya kemana. Menginjak ke menu entry di trader full swing atau semi swing, oke, kita lanjutkan. Kita pilih Euro USD saja. Kita hapus indikator-indikator yang lainnya untuk supaya kawan-kawan tetap fokus ke aturan entry di materi semi swing dan full swing. Tetapi dalam prakteknya Bapak boleh pasang, tetapi
karena saat ini saya akan menjelaskan kapan entry yang baik. Ya, sama Om, di sini saya sudah ganti 3 provider. Jelek semua hari ini, walaupun agak tidak hujan, tetapi memang Om David juga mungkin di Sidoarjo ada masalah signal. Saya juga emang dari semalam ada gangguan signal. Oke, Pak Jos, bisa dilanjut ya. Saya menginjak ke pilihan entry. Kapan saya memutuskan buy atau sell untuk trader semi swing? Saya akan berlanjut ke materi entry, semi swing, dan full swing. Saat ini, saya bilang saat ini di Euro USD situasi masih netral, tren masih netral berdasarkan Dragon. Di Dragon Trading bahwa semi swing bisa dilihat ini tren sedang netral. Saya bilang netral karena bid dan HAT tidak selaras, tidak sama. Yang satu hijau, yang satu merah. Atau di bapak-bapak mungkin tidak hijau semua, ada yang magenta. Tetapi intinya yang seperti ini tren sedang netral. Tren sedang netral adalah momen terbaik menanti awal tren baru. Ini adalah akhir dan akhir tren lama menuju tren baru. Jadi entry terbaik adalah pada saat perubahan tren awal. Kapan entry untuk trader semi swing dan full swing? Entry dilakukan jika Dragon Heart dan Dragon Beat warnanya sama. Jika Dragon Beat dan Dragon Heart warnanya sama. Di Euro USD hari ini, saat ini, detik ini tren sedang netral. Jadi belum boleh memutuskan buy atau sell. Bapak bisa putuskan buy atau sell ketika warnanya selaras. Warna selaras seperti yang saya katakan jika hijau semua atau merah semua. Bisa dipahami Pak Jos atau Pak kawan-kawan yang lainnya? Oke, jelas ya. Ini pair Euro USD. Inilah momen semi swing dan full swing bagus untuk menanti pintu masuk terbuka. Pintu masuk jika kelak berubah menjadi hijau semua, maka pintu masuk buy terbuka. Jika setelah itu berubah menjadi merah semua, maka itu pintu sell, pintu sell. Oke, jelas ya Pak? Untuk menentukan entry sudah jelas. Saya akan membahas masalah target di semi swing dan full swing serta menentukan berapa kerugian yang siap ditanggung. Menentukan pembatasan kerugian. Selaras, kita menentukan eksekusi. Kita eksekusi ketika selaras. Ini trennya netral, berarti kita tidak boleh masuk, Pak, kalau tidak ingin terombang-ambing. Candle Dragon terbentuk ketika sudah tertutup. Kalau sedang berjalan itu tidak atau belum valid. Setelah valid, validnya kapan? Ketika harga berakhir, candle akan valid berubah warna, tidak akan berubah lagi.
Seperti yang kita lihat sekarang, salah satunya masih merah dan bisa saja berubah hijau karena masih ada 32 menit lagi. Karena masih ada 32 menit lagi bisa berubah. Candle yang satunya itu bisa berubah. Tidak bisa berubah kalau sudah ditutup. Oke, iya betul, nunggu tertutup selaras. Kalau menu eksekusi entry sudah jelas, saya lanjut ke menentukan target. Bisa dilanjut ke menentukan target. Nyalain. Belakang. Udah cantik. Oke, saya ulangi. Di trader semi swing. Di trader semi swing dan full swing tidak ada back trend, real trend. Kita ikuti semua tren yang terjadi terkini saat itu. Di filter itu hanya ada di intraday. Back trend, real trend itu hanya ada di intraday. Back trendnya trader semi swing bisa makan hati. Ranknya bisa 100 pip. Ya, tolong dicatat Pak Jos dan teman-teman yang lainnya. Aturannya di semi swing dan full swing tidak memperhatikan back trend dan real trend. Kalau mau diperhatikan lagi ya itu silakan saja. Tetapi aturannya walaupun back trend di semi swing bisa diambil. Oke, saya lanjut ke menentukan target trading semi swing dan full swing. Pak Rich Adi ya dari Sidoarjo, dari Surabaya. Semi swing itu H1, full swing itu H4, tidak boleh ditawar lebih rendah lagi. Kalau mau lebih tinggi lagi itu dipersilakan. Untuk semi swing dan full swing udah jelas H1 dan H4. Semi swing H1, full swing H4. Tidak boleh ditawar lebih rendah. Kalau ditawar lebih tinggi silahkan. Cara menentukan target di semi swing. Jika tren berubah menjadi uptrend, seandainya di Euro USD berubah tren menjadi up, maka target dihitung start di blue 25 menuju blue berikutnya minimal di blue 50. Tujuan akhir blue 25 ke blue 75. Jika Euro USD naik terus, maka dianggap untuk trader semi swing itu bergerak dari blue 25 akan menuju blue 75. Ada pit stop di 50, warning apakah dia akan zigzag atau mengabaikan pit stop. Ini bisa berlaku atau tidak berlaku. Yang pertama, menentukan target jika euro berubah trennya menjadi up, maka untuk semi swing dilihat dari blue 25, maka dia akan ke blue 75. Bisa di Roger, Pak Jos, dan yang lainnya. Jika Anda trader full swing, maka ketika Anda baru mau masuk sekarang dan ketika sudah berubah tren menjadi up, maka harga dianggap bergerak dari magenta 75.
Ya, betul Pak Jos. Start semi swing dianggap dari blue, dilihat dari blue. Bapak tahu blue itu ada 3, berarti target pertama di blue 50, target akhir itu di blue 75. Berbeda ketika seandainya Euro USD menjadi down. Nah, ini momen yang bagus di Euro USD untuk menjelaskan satu materi sekaligus di satu momen. Semi swing menganggap kalau sekarang trennya down, maka menganggap turun dari 25 ke 75 blue kalau turun. Tetapi karena ada interkoneksi magenta 75, maka ini adalah pintu masuk trader full swing. Full swing memulai trading dari magenta. Target blue semi swing ke blue 75, tetapi target full swing dimulai dari 75 ke magenta berikutnya. Ini untuk target trading full swing. Pada saat sekarang kita trading semi swing, seandainya di EU ini down, maka dianggap turun dari 25 akan ke blue 75. Tetapi ada border siklus yang lebih besar, yaitu magenta. Ini siklus tradernya full swing. Di sini mas titik startnya full swing. Kalau Anda berubah menjadi full swing ketika EU down, sekarang diperbolehkan. Targetnya adalah setidaknya di magenta 50. Target aslinya yang terakhir di magenta 75. Ini kalau ke bawah. Tetapi Euro USD titik depresinya ada di 25, Brown 25, siklus yang paling besar di Euro USD. Saya baru menemukan Euro, apa karena saya tidak trading Euro. Ini ternyata ada Brown. Betul Pak, di Euro USD sekarang ketika kita sedang trading semi swing, ternyata down, targetnya ada di blue 75. Tetapi karena ini ada magenta 75, pintu masuk full swing, relakah Bapak melepas target Bapak di sini? Apa tidak sebaiknya Bapak ikut trader full swing atau menambah posisi sebagai trader full swing untuk target yang lebih besar lagi, setidaknya di magenta 50 atau di tujuan maksimal di magenta 25. Itu maksudnya, Pak. Kalau pilihan time frame itu dipakai pada saat ketika kita mencari momen untuk masuk full swing atau sedang semi swing. Perubahan itu karena ada interkoneksi. Jadi semi swing dialokasikan menjadi full swing. Kalau paling turun ke magenta, maka diperbolehkan berubah dari semi swing menjadi full swing atau menambah posisi sebagai full swing yang semi swingnya tetap diakhiri di target. Contohnya begini Pak, contohnya saya contohkan begini. Saya mau ke Sidoarjo naik bis. Saya mau naik bis dari Tuban ke Sidoarjo.
karena dari Tuban ke Sidoarjo itu tidak ada bis yang langsung direct, maka saya putuskan naik ke arah Bungur Sari atau ke Surabaya. Ternyata di Babat bis saya berhenti untuk isi BBM. Atau di Lamongan bis saya berhenti untuk isi BBM. Ternyata di Lamongan ada bis yang langsung ke Sidoarjo, maka saya pindah ke bis yang langsung ke Sidoarjo. Begitu, Pak. Bisa di Roger ya, Pak Jos? Jadi analisanya tetap di semi swing, tetapi dalam perjalanan ternyata melintasi dan ada pintu masuknya full swing, ya sudah ikut aja ke tujuan full swing. Atau menambah di Magenta, atau menambah di tujuan akhir, atau menahan posisi di tujuan akhir. Boleh, opsinya silahkan dikembangkan sendiri. Biasanya saya misalkan OP 0,2 misalkan semi swing atau 0,1. Setelah melewati Magenta, saya misalkan marginnya sudah tidak bisa lagi OP karena 0,2. Saya tunggu di tujuan ternyata lewat, maka saya cabut posisi dari 0,2 menjadi 0,1. Di close yang 0,1, sisakan 0,1 didedikasikan untuk full swing. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya punya OP full swing atau semi swing 0,2, blue ke blue ternyata sudah nyampe, ya saya buang aja 0,1-nya, sisakan 0,1. Jadi satu posisi closingnya dicicil. Yang 0,1 didedikasikan untuk full swing, target di Magenta berikutnya. Oke, sudah jelas. Itu untuk menentukan target. Bagaimana saya menentukan exit atau cut loss untuk trader semi swing? Mohon diperhatikan, pada trader-trader GHW tidak direkomendasikan untuk pasang TP dan pasang stop loss, tidak ada ampun. Mohon dicatat, trader GHW tidak memasang TP dan tidak memasang stop loss. Loh, bagaimana saya membatasi resiko? Bagaimana saya membatasi resiko saya? Bapak boleh membatasi resiko berdasarkan poin-poin berikut. Di mana saya akan cut loss? Yang pertama, 1. Jika naik, maka koneksi saya terputus, kemungkinan akan tidak terdengar. Oke, ketika saya buy di EU saat ini, berapa resiko yang saya tentukan untuk cut loss? Opsi pertama, cut loss ketika dragon berubah lagi menjadi merah salah satunya. Itu opsi pertama. Opsi pertama adalah ketika dragon sedang ngebuy, ternyata ada yang merah salah satu, maka saya exit atau cut loss. Loh Pak, saya tidak di depan cat. Ya, tidak di depan cat. Ada 2 opsi untuk menentukan di harga berapa saya akan cut loss. Opsi pertama untuk catatan harga cut loss yang bisa dipantau di Android kawan-kawan semua. Yang pertama adalah DLSR terdekat. Jika ngebuy sekarang, maka saya akan cut loss di Aqua 50. Kalau nge-sell sekarang, maka saya akan cut loss di
Blue 25 karena harga sekarang nempel di Aqua 75. Kalau ngebuy maka pilihan cut loss ada di Aqua 50. Kalau nge-sell maka pilihan cut loss ada di Blue 25. Ini bisa dicatat, dipindahkan ke Android harga ini atau dibikin catatan. Saya sedang open EU buy. Saya harus cut loss di harga sekian, di 10758 seandainya begitu. Itu opsi pertama untuk harga. Opsi terakhir, cut loss boleh didedikasikan kalau Bapak open sell. Halo, 1, 2, 3 tes, apa suara saya terdengar? Pak Jos, Pak Agus Sitandoan, yang lainnya apa masih mendengar suara saya? Oke, putus-putus. Putusnya di mana? Saya soal titik cut loss di DLSR, apa terpantau? Oke, saya ulangi di opsi yang ketiga, menghemat waktu karena masih ada beberapa bahasan. Putus, ya. Exit berdasarkan harga. Jika saya buy sekarang di EU, maka catat harga DLSR di bawahnya. Karena sekarang menempel di Aqua 75, maka saya rela cut loss di harga Aqua 50 kalau ngebuy. Kalau nge-sell maka cut loss saya ada di Blue 25. Opsi ketiga adalah, nah ini yang tadi terputus, kemungkinan opsi ketiga. Opsi ketiga adalah jika nge-sell maka kita cut loss di higher hari kemarin. Misalkan sekarang kita nge-sell, maka cut loss kita ada di harga higher. Kalau kita nge-buy sekarang, maka dilihat harga terendah hari kemarin. Itulah titik cut loss opsi ketiga. Silakan Bapak-bapak rela yang mana? Apakah suara saya jelas, kawan-kawan? Tolong Pak Edi, opsi cut loss yang pertama diketik. Supaya saya bisa tahu apa benar terdengar atau tidak. Ya, berarti ada yang terlupakan. Pak Jos, opsi cut loss untuk semi swing dan full swing yang pertama di mana? Ya, betul. Pak Jos, itu betul. Ya, Pak Edi mohon dicatat bahwa opsi cut loss semi swing dan full swing yang pertama itu di perubahan Dragon. Yang benar ya Pak Jos, bahwa opsi pertama cut loss pada trader semi swing dan full swing itu di perubahan Dragon. Yang kedua, karena saya tidak di depan chart GHW, maka saya tidak bisa melihat Dragon berubah atau tidak. Baru ditentukan di DLSR terdekat. Kalau ternyata di DLSR terdekat saya masih rela lebih besar lagi ruginya, boleh ketika ngebuy, boleh di lower hari kemarin cut loss-nya. Tidak pasang stop loss, Pak. Perhatikan Android Anda, apakah sudah sampai di titik saya harus cut loss. Kalau memilih DLSR, maka catat harga DLSR-nya. Ngebuy DLSR untuk cut loss semi swing ada di Aqua 50. Catat harganya. Ketika sudah ada bukaan harga di bawah itu, segera cut loss. Atau Anda catat harga lower hari kemarin jika Anda pilih buy. Jika Anda pilih sell, maka pilihan pertama DLSR 25 Blue.
catat harganya. Kalau ternyata Anda rela kehilangan lebih besar lagi ketika nge-sell EU, maka saya sarankan Anda catat harga higher di hari kemarin. Itulah untuk trading semi swing dan full swing. Sebelum menginjak ke teknik trading yang lainnya, jadi kalau tidak menemukan momen seperti ini, maka disarankan sambil menanti daripada tidak dapat duit, maka tradinglah intraday, mencari aqua ke aqua. Jadi Anda harus tahu kalau mau fokus di intraday, intraday saja. Tapi kalau Anda mau jadi bunglon, sekarang saya mau intraday, tapi saya juga mau semi swing, saya juga mau jadi full swing. Urut-urutannya Anda harus lakukan. Sambil menanti momen semi swing atau momennya swing, Anda sebaiknya sambil menunggu trading intraday. Ketika momen yang Anda tunggu datang, segera akhiri intraday-nya, pindahlah ke semi swing atau full swing. Begitu Pak ya. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau di semi swing lainnya diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan adalah DLSR. Oke, jelas Pak Martin, Pak Jos, Pak Edi, Pak Galang, Pak Narim, Pak siapa lagi, Pak Martin, Pak Agus Sitandoan, jelas ya? Oke, jelas. Itulah trading swing golden horse warrior. Saya minum dulu. Kawan-kawan minum masing-masing. Ya, ini tidak ada posisi saya ya. Misalkan new order lah begini ya. Kita sudah ada posisi ya. Seandainya kita sudah ada posisi, saya tidak punya akun demo ini jadi tidak bisa mendemonstrasikan posisi. Misalkan kita ada posisi 0,02 lah misalkan. Market execution, ini nggak ada ini. Kalau di Bapak, kalau posisi Bapak di double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Volumenya misalkan dari 0,2 dirubah ke 0,1. Tipenya market execution. Ini untuk Pak Martin. Tipe marketnya ini market execution. Lotnya bisa dirubah, misalkan kita OP yang sudah terjadi itu lot 0,2 aslinya, kita awalnya kita double klik posisi kita di daftar transaksi, di double klik maka akan muncul seperti ini persis, tapi ada perbedaan sedikit nanti. Volumenya langsung otomatis sesuai posisi kita, karena aslinya 0,2 maka kalau kita mau cicil hapus rubah ke 0,1 atau berapa harga lot yang akan dikurangi. Marketnya tetap market execution. Nanti di kolom yang sekarang kosong ini, Pak, ada menu close. Close-nya akan terclose posisi itu dan tadinya posisi satu posisi 0,02 karena kita rubah jadi 0,1, kita eksekusi instan di kolom di bawah sell buy ini ada kolom close 0,1. Maka kita close posisi kita tersisa 0,01. Begitu, Pak. Sudah jelas ya Pak Martin ya? Untuk cicil closing.
Ada yang bertanya, Pak Martin tadi bertanya bagaimana nyicil satu posisi yang 0,1 misalkan. Saya mau buang posisi saya itu posisinya cuma satu Pak, mau dicicil boleh? Boleh, sebenarnya di closing posisinya cicil boleh. Dicicil, setelah posisinya di double klik maka akan muncul seperti ini persis, cuma beda di kolom yang sekarang tidak muncul aja karena tidak ada posisi. Tinggal dirubah, saya mau cicil 0,05, maka market execution di bawah sini akan ada close posisi 0,05. Jadi 1 dikurangi 0,05 di close, begitu di close maka posisi Anda yang sedang untung akan dikurangi 0,05, yang 1 masuk ke equity Anda, ke balance Anda. Begitu untuk nyicil posisi. Sebelum menginjak ke roulette system, MNC, one shoot, one kill, dan goncing situation, ada yang perlu ditanyakan? Dari intraday dan semi swing, maka dilanjut ke roulette system. Karena ada pantangan-pantangan trading yang terjadi di swing dan semi swing serta intraday, maka bukan berarti Anda kehilangan cara mencari uang atau mendapatkan keuntungan. Jika Anda sedang intraday, ternyata harga bermula di pit stop. Saya cari yang bermula di pit stop kemarin, intraday. Ini sedang tidak di pit stop kemarin. Ini juga bukan. Seandainya Anda sedang intraday seperti kemarin, nah ini jelas, oke. Di per euro USD lagi ternyata contohnya. Sedang trading intraday, karena kita tahu bermula di 50, ini kan Bapak pantangan trader intraday. Bapak tahu harga akan zigzag. Kalau pembalikan arah berlaku, tetapi kalau dilihat start bermula dari 50 atau bergerak berada di 50, artinya sedang zigzag. Contoh hari kemarin di EU itu bergerak melintang di 50. Kita tahu harga akan zigzag, jangan memaksakan intraday karena biasanya kita berharap di 75 akan ke 75, ternyata tidak sampai dan kembali lagi ke 50. Nah, pada saat menemukan momen start di 50, Anda tidak kehilangan kesempatan mencari uang di pasar. Pilihlah roulette system. Anda boleh pergunakan time frame M5 di sini. Kita boleh pergunakan time frame M5 ketika memilih teknik trading Russian roulette. Saya contohkan hari kemarin. Aturan pertama, roulette system, mohon dicatat. Biar tidak diulang-ulang bahwa aturan yang pertama ini membutuhkan disiplin ketat. Bagi Anda yang tidak mampu disiplin ketat, sebaiknya jangan Russian roulette. Yang kedua, tujuan Russian roulette adalah mendapatkan harga terbaik, baik buy maupun sell.
Kenapa mencari harga terbaik? Karena tidak ada yang tahu harga akan berlanjut ke atas atau berlanjut ke bawah, tetapi kita hanya tahu menurut DLSR bahwa harga akan zigzag seperti kenyataannya EU kemarin, harga itu zigzag. Maka tujuan Russian Roulette bagi saya adalah mencari titik tertinggi untuk nge-sell dan mencari titik terendah untuk nge-buy. Russian Roulette time frame-nya dipergunakan di M5. Dilakukan di market zone atau di luar market zone dipersilakan kalau Anda tenaganya kuat. Ketika masuk market zone maka saya akan menanti harga di garis terluar. Terjadi pipo di garis terluar, saya ambil sell. Atau kalau Anda yakin mampu bertahan lama di depan chart untuk Russian Roulette, setiap pintu masuk Anda ikuti. Setiap mob memotong ke garis apapun Anda ikuti. Mob ke atas, memotong ke rapid, kita buy. Memotong lagi ke warrior, kita buy. Memotong lagi ke bawah warrior, kita sell. Memotong ke atas, kita buy. Memotong ke bawah, kita sell. Terus seperti itu, Russian Roulette. Kapan satu posisi dilepas? Karena Russian Roulette mencari titik terbaik, berharap harga segera keluar dari pit stop dan kita sudah memiliki harga terbaik, maka harga buy atau sell yang kita akan hold, yang kita akan tahan buy apa sell ketika palit keluar dari zona pit stop. Zona pit stop jadi ketika keluar dari zona pit stop, maka posisi yang tidak searah dengan pergerakan nyata akan diakhiri. Ini 50, ketika harga bergerak di atas Aqua 75, maka seluruh posisi sell dibuang. Ini hari kemarin, ingat harga bergerak di Aqua 50 atau di pit stop, sejatinya bergerak naik untuk mencari titik start. Artinya titik startnya di sini. Kalau keluar dari zona 75, maka ini dianggap titik start. Ketemu interkoneksi. Blue 25 ternyata tertahan di border 25. Oke, koneksi saya bermasalah kawan-kawan, jadi agak terputus-putus, tersendat-sendat. Semoga di recordingnya tetap baik. EU kemarin bergerak di pit stop. Start di pit stop. Karena bergerak di pit stop, maka dianggap start di 75. Tetapi mohon diperhatikan alat-alat GHW terhubung, terkoneksi secara keseluruhan dengan sistem yang ada. Saya ingatkan kembali, interkoneksi terkuat adalah bernilai 25. Anda boleh saksikan saat ini sudah kejadian bahwa ketika melintas ke 25 akan sangat sulit pergerakan melanjutkan tren. Sulit melanjutkan tren.
Dia berusaha melintasi siklus Blue 25 namun tidak berhasil. Mohon diingat, interkoneksi bernilai 25 apapun warnanya, blue, magenta, apalagi brown, apalagi lime, ini adalah kalau lime tidak ada bernilai 25, mohon maaf. Mohon diperhatikan siklus atau DLSR atau interkoneksi yang bernilai 25 walaupun ini blue, maka ini akan sulit ditembus. Kalau ditembus, titik gravitasi interkoneksinya ada di DLSR aqua teratas dan paling bawah. Karena ini blue, maka interkoneksi gravitasinya adalah di aqua 25 dan aqua 75. Jadi confirm terlepas bergerak dari blue 25 ke atas harus melewati aqua 25. Begitu pula ke bawah, kalau confirm berlanjut blue 25, maka dia harus terlepas dari aqua 75. Saya ulangi, untuk Rollisian Roulette tujuannya mencari titik terbaik ketika harga keluar pit stop. Karena pit stop sejatinya adalah pergerakan mencari titik start. Kita mengikuti ini untuk ikut di titik start terbaik. Sampai di sini dapat dipahami? Sampai di sini jelas ya, Pak? Tapi bagi trader yang tidak punya banyak waktu, intraday aja susah, saya tidak bisa di depan chart terus. Padahal ketika di depan chart sudah open tidak mau cut loss, apalagi disuruh Russian Roulette yang tidak ada ampun. Ketika kita punya buy ada crossing dari atas ke bawah, maka kita harus nge-sell. Kita harus berani melepas posisi sell ketika mau melintas ke rapid line, melintasi aqua 75. Apalagi melintasi blue 25. Oke, itulah untuk Russian Roulette. Saya tidak merekomendasikan untuk trading Russian Roulette bagi Anda semua, apalagi yang usianya di atas 50-60 tahun, tentu akan memicu emosi lebih tinggi, berbahaya gangguan stroke dan gangguan emosi lebih tinggi. Lebih baik ketika harga bermula dari 50 Anda menunggu saja. Russian Roulette diperuntukkan bagi kawan-kawan trader yang punya konsentrasi tinggi, waktu penuh untuk trading dan disiplin ketat. Emosi terjaga. Kalau usia 40 ke atas, saya yakin emosinya sudah mulai mudah tersinggung, jadi saya harapkan untuk tidak memacu adrenalin di sini. Ini cukup memacu adrenalin karena saya pernah melakukan ini berbulan-bulan dan lumayan stres. Tetapi memang hasilnya lumayan luar biasa. Betul sekali Pak Jos. Kalau sudah tahu bermula di 50, maka harga akan jejak. Pilihannya Anda tidak ingin melewati momen ini, berarti Anda pilih Russian Roulette. Tetapi kalau tidak punya waktu, tidak punya kemampuan konsentrasi tinggi, tidak bisa disiplin tinggi, disiplin ketat, maka sebaiknya menanti keluar zona pit stop. Oke, sampai di sini jelas. Sebelum saya lanjut ke momen-momen spesial yang bisa dibaca di Golden Horse Warrior. Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Jos ya. Bermula di aqua 50, maka dia akan mencari titik start.
Jadi pit stop adalah permulaan harga bergerak mencari titik start. Ketika bergerak dari Aqua 50 ke atas, maka dianggap dia akan terus ke atas jika melewati Aqua 75. Maka ini titik start yang sesungguhnya jika dia ke atas. Atau memang kalau mau turun, maka ini adalah titik start sesungguhnya untuk turun. Kasus EU saat ini, karena bermula dari 50 mencari titik start, maka inilah titik start sesungguhnya. Tidak ada trader yang tahu apakah harga akan terus naik, apakah harga akan bergerak turun. Yang kita tahu, harga sedang telah dari pit stop menuju titik start, dan ini di atas titik startnya Aqua 75. Artinya kita sudah boleh persiapan. Kasus sekarang, titik start di Aqua 75 saya entry kalau tembus rapid. Ini ada rapid line. Saya akan entry buy kalau move memotong rapid line. Karena sudah jelas ini titik start jika naik. Kenapa saya bilang jika? Kalau saya tahu harga akan naik, maka saya sudah jaya raya sejak zaman purbakala. Nah, Om David mungkin nggak ngajar lagi kalau sudah sangat amat kaya sekali. Ya, begitu Pak. Nah, kalau seandainya ternyata move memotong ke golden line ke bawah, maka ini titik start EU untuk turun. Karena titik startnya di atas itu 75, kalau titik startnya itu di bawah ada di Aqua 25. Inilah zona start ketika harga di pit stop. Ini titik start ketika EU di pit stop. Kalau dia ke atas maka ada rapid line, ini confirm ke atas saya masuk di sini. Kalau ke bawah titik startnya ada di Aqua 25. Di sini kita nge-sell. Start sell-nya di sini. Kalau harga menurunnya dari kemarin ke sini, kita masih wait apa ini benar akan turun apa enggak. Seperti kemarin titik start sell, misalkan kita buka ketika jam 10 malam. Ini pergerakan ke pit stop saya tidak masuk. Lebih baik menunggu di 75 atau di 25. Ya, betul sekali. Dikonfirmasi dengan garis terdekat seperti sekarang. Bergerak dari pit stop menuju. Sifat dari pit stop adalah sejatinya mencari titik start. Kenyataannya pergerakan EU mencari titik start di 75. Titik start di 75. Kalau dia tembus rapid itu buy. Kalau dia mau turun di golden line, dia turun. Berarti startnya di 75. Sekarang EU start di 75. Contohnya sekarang di 75. Bisa saja contohnya atau kenyataannya startnya rehat pit stop itu mencari titik start yang di bawah. Titik startnya di sini. Jadi kalau ada yang bermula pagi-pagi lihat pergerakan harga bermula di pit stop, maka dia tunggu saja dia berada di titik start. Titik start di atas. Titik start di atas berada di 75. Kalau pagi-pagi melihat harga bermula di 50 atau di pit stop, maka tunggu saja dia berada di titik start. Titik startnya ada di atas itu 75, Aqua 75, atau titik startnya di Aqua 25 di bawah. Kita tidak pernah tahu akan titik start yang asli di mana. Ini Aqua cukup menyiksa kalau zigzag, apalagi kalau blue dan magenta. Rusian roulette yang terbaik yang pernah saya alami itu dilakukan di blue karena ranknya besar. Oke, untuk Rusian roulette cukup, saya kira dicukupkan. Sampai di sini tidak, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau
dipertanyakan, dipersilakan. Sebelum saya lanjut situasi-situasi khusus yang ada di Golden Horse Warrior, yaitu one shoot, one kill, momentum net and confirm, dan bouncing situation. Ini momentum spesial yang bisa terbaca di Golden Horse Warrior. Apa ada pertanyaan? Yang lainnya Pak Jos sudah paham, yang lainnya barangkali ada yang hendak bertanya sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Di Golden Horse Warrior ada momentum spesial, situasi-situasi spesial, situasi perkecualian yang arah pergerakannya pasti. Itu yang pertama, yaitu saya mulai dengan one shoot, one kill. Saya informasikan one shoot, one kill di Malaysia tahun 2000-an itu sempat populer. Murid-murid Om David menanti momen one shoot, one kill. Tetapi yang perlu diingat, situasi one shoot, one kill tidak terjadi setiap saat. Bisa saja seminggu cuma sekali. Tetapi kalau menemukan seperti ini, jangan gugup, jangan latah. Kalau sudah tahu akan terjadi, maka entry-lah sesuai aturan. Aturan pertama, one shoot, one kill. Melihat situasi one shoot, one kill dipakai di time frame H1. Kembali lagi ke H1. Saya buang trennya supaya terlihat jelas. Yang pertama, aturan one shoot, one kill dipergunakan di time frame H1. Situasi one shoot, one kill dilihat di time frame H1. Jangan didiskon di M30, M15, M5, apalagi M1. Aturannya one shoot, one kill di H1. Tidak boleh turun. Kalau saya bilang atau Om David bilang, kalau sudah dikatakan H1, tidak boleh didiskon. Kalau Anda naik ke atasnya itu dipersilakan. Untuk one shoot, one kill adalah situasi ketika fokus pertama. Perhatikan move line terhadap reversal line. Ketika ada perpotongan move kepada reversal line yang searah dengan market, itulah momen one shoot, one kill. Saya ulangi, saya sampaikan. Ketika ada perpotongan move line terhadap reversal line yang searah dengan market, itulah momen one shoot, one kill. Anda boleh entry di saat perpotongan move dan reversal yang searah dengan market. Kalau member GHW dan member market hierarki basic akan tidak perlu bertanya apa itu market. Ketika ada perpotongan move terhadap reversal line yang searah dengan market, maka itulah one shoot, one kill. Supaya memudahkan
saya pasang market apa namanya ya, market status. Tetapi saya sarankan Bapak-bapak mengerti dan memahami apa itu market, apa itu tren. Market saat ini terpantau up di Euro USD. Sekarang move berada di atas reversal line. Ini reversal line. Kalau ada perpotongan baru saja terjadi perpotongan move dengan reversal line searah dengan market, artinya move memotong dari bawah ke atas. Yang searah market itulah one shoot, one kill. Perpotongan move dengan reversal line yang searah dengan market, maka itulah one shoot, one kill. Karena market di Euro USD sekarang di time frame H1 itu up, maka perpotongan adalah perpotongan move terhadap reversal line yang dari bawah ke atas. Oke, terpantau nggak suara saya Pak Jos? Testing, yang lain mendengar suara saya nggak soal perpotongan move terhadap reversal line? Oke, ketika move memotong dari bawah ke atas, memotong reversal line, ini adalah exit point pada aturan GHW. Namun karena searah dengan market, maka ini boleh menjadi menu entry, yaitu entry one shoot, one kill. Bukan begitu Pak Jos. Jadi ada orang yang teknik one shoot, one kill ini tidak ada posisi, tetapi entry di perpotongan move terhadap reversal line. Kalau di menu GHW, move terhadap reversal di intraday atau di yang lain itu adalah menu exit, tetapi pada saat one shoot, one kill adalah move memotong reversal line yang searah dengan market, itulah entry one shoot, one kill. Ya, betul. Jadi ini tidak terjadi setiap saat searah dengan market. Sekarang marketnya up. Saat ini marketnya up. Iya, betul. Ketika kita sedang punya posisi, misalkan semi swing, exit. Ternyata posisi buy kita exit. Ini kan kita ada posisi sell. Kita exit. Reversal, tetapi karena move terhadap reversal ini searah, maka inilah momen one shoot, one kill. Pastikan move sudah crossing. Saya ulangi lagi, pastikan sudah crossing. Pastikan sudah crossing, bukan sedang saat terjadi proses cross. Sudah crossing, artinya valid sudah crossing. Bukan asal crossing, sudah valid crossing, kita boleh entry one shot, one kill. Tidak, hanya fokus ke move line dan reversal serta market. Jadi kalau mau ambil spesifikasi trader one shot, one kill, maka Bapak boleh pakai lot judi di momen ini. One shoot, one kill adalah perpotongan move terhadap reversal line yang searah dengan market. Nunggu valid cross garis move terhadap reversal line, karena reversal dan move itu selalu berdekatan, jadi saya harapkan
kebanyakan move dan reversal itu selalu dekat, tidak jauh. Pastikan sudah cross, pastikan sudah valid cross. Saat ini sudah valid cross sejak 2 jam yang lalu. 3 jam yang lalu sudah valid cross. Ini momen one shot one kill buy Euro USD. Exit boleh di saat pipo atau di reversal lagi. Itulah one shot one kill. Ada yang ditanyakan tentang one shot one kill. Saya kira tidak ada masalah karena sangat simpel teknik one shot one kill. Ya, sekarang sudah cross. Ini sudah cross. One shot, one kill. Kebanyakan trader menanti one shot, one kill di pair cross atau di komoditi, tidak di pair keong. EU itu pair keong, pair kesukaannya istri Om David. Jadi dulu saya trader EU karena belajar ke Om David, diledekin Pak Widi dari Bandung. Masa belajarnya ke Om David tradingnya EU. Saya diledekin, Bapak banci ya. Jadi saat itulah saya pindah ke Mas, GJ dan GU. Ini hanya ledekan Pak Widi ke saya saja karena saya belajar ke Om David, tapi pair yang dipilih pair istrinya Om David. Istrinya Om David dulu trader dan pairnya yang dipilih EU. Mereka bertentangan soal pilihan pair. Kalau Om David spesialis GU dan emas, kalau istri Om David itu di Euro USD. Ya, one shot one kill aturan pertama di H1 itu. Tidak terlalu sulit dan tidak perlu berbelit-belit. Move terhadap reversal yang searah dengan market itu one shot one kill. Bagi kawan-kawan non-member GHW dan market hierarchy basic mungkin akan kesulitan mengerti apa itu market. Kalau Anda tidak mengerti itu market, maka silakan join market hierarchy atau Golden Horse Warrior sebelum harga berubah, karena rencananya bulan depan market Golden Horse Warrior akan berubah harga. Patokan harganya belum tahu apakah akan naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, saya tidak tahu. Sebelum harga berubah naik, sebaiknya yang belum join Golden Horse Warrior segera join Golden Horse Warrior sebelum akhir bulan ini. Oke, kalau one shot one kill tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, saya lanjut ke bouncing situation. Ini juga momen spesial di Golden Horse Warrior, kawan-kawan. Momentum net, maaf. Saya akan bahas terlebih dahulu bouncing situation. Ada situasi bouncing di Golden Horse Warrior dan hanya member Golden Horse Warrior yang dapat mengetahui situasi bouncing. Apa itu situasi bouncing, kawan-kawan? Situasi bouncing adalah situasi yang sewaktu-waktu tiba-tiba harga akan bergerak melawan market. Jika market real time sedang up, maka akan ada pergerakan mendadak melawan market. Jadi akan turun tiba-tiba. Inilah bouncing situation. Atau ketika market sedang down, terbaca ada gejala bouncing, maka market akan tiba-tiba naik. Bisa saja begitu.
Dan situasi bouncing hanya dapat diketahui oleh member GHW. Beruntunglah kawan-kawan yang sudah join GHW, karena kawan-kawan akan mengetahui situasi bouncing. Saya carikan contoh bouncing situation yang sudah terjadi. Karena bouncing situation tidak terjadi setiap saat. Nah, ini dia kebetulan ada yang sangat cocok dan kemungkinan akan terjadi bouncing di Euro JPY. Bouncing bisa terjadi di M15, bisa di H1, bisa di M30. Semakin besar frame-nya, maka semakin besar pula pergerakannya. Ini boleh dipergunakan di mana saja. Di M15, di M30, di H1, di H4. Kalau menemukan bouncing situation, ini adalah situasi favorit member GHW. Kapan terpantau bouncing situation? Kapan gejala pertama itu akan bouncing? Gejala pertama, mohon dicatat, gejala pertama diawali dengan sideway atau harga zigzag berkepanjangan di waktu santai, di waktu landai, di waktu sepi. Yang pertama, bouncing situation dapat dilihat ketika sesi Asia zigzag. Saya masukkan Bollinger Band, ternyata saya tidak pasang Bollinger Band di sini. Ketika terpantau harga zigzag di sesi Asia, ini contoh di Euro JPY tanggal 23. Ketika di sesi Asia terpantau zigzag, Bollinger Band mendatar, maka fokus kita alihkan ke mayor line. Jika mayor line sejajar berhimpitan, ingat, sejajar berhimpitan. Jika mayor line sejajar berhimpitan dengan satu atau lebih garis-garis GHW lainnya, seperti ini tidak jelas mayor di atas atau di bawah karena berhimpitan, maka ini adalah akan terjadi bouncing. Setelah tahu mayor berhimpitan sejajar dengan garis apapun, maka kita fokus ke market. Fokus kedua, kita fokus ke market. Ingat, setelah kita melihat gejala bouncing pertama, situasi market zigzag atau harga zigzag atau harga sideway, Bollinger Band menyempit. Setelah dilihat mayor berhimpitan sejajar dengan satu atau lebih, maka perhatian kita alihkan ke market. Apa itu market? Market adalah posisi ADSR terhadap mayor. Silakan dibuka lagi kamusnya. Jadi kalau di sini sudah terlihat sekarang sedang up. Tetapi yang tertampil di kursor saya, mohon diperhatikan saat terjadinya akan gejala bouncing. Di sini terpantau harga
berdempetan, mayor sudah berdempetan. Perhatikan market, makanya saya wanti-wanti untuk memahami di luar kepala. Apa itu tren, apa itu market. Market itu apa? Nah, kalau Anda fokus di market, posisi ADSR dan mayor line, atau saya lihat dragon terhadap mayor line, ini adalah marketnya sedang up. Saya tidak menunggu crossing apapun. Ketika market up, mayor sejajar berhimpitan, posisi saya langsung open sell, tidak menunggu cross apapun. Setelah open sell, maka saya fokus ke market. Apakah marketnya tetap up atau marketnya sudah down? Ketika saya sudah posisi sell pada saat market up, saya terus fokus ke posisi market. Kalau ternyata posisi saya minus dan marketnya masih up, serta mayor line masih sejajar berhimpitan, maka saya akan tetap bertahan atau menambah posisi terbaik untuk sell. Jika saya sedang punya posisi sell melawan market karena bouncing situation, ketika sedang minus saya tetap fokus bertahan selama market masih up. Ketika posisi sudah untung sell, market berubah menjadi down, maka fokus saya alihkan lagi ke mayor line. Jika mayor line-nya masih berhimpitan sejajar dengan garis lainnya, maka saya langsung buka posisi buy. Artinya market sudah berubah down, tetapi mayornya masih berhimpitan sejajar, maka saya langsung buka posisi buy. Saya batalkan posisi sell, sedang untung atau sedang rugi. Seperti kejadian ketika ini turun ke bawah, posisi sell pada saat bouncing di situasi market up, saya nge-sell dimanapun, tidak nunggu crossing. Ketika turun plus di sini, mayor masih sejajar berhimpitan, maka saya langsung buka posisi buy ketika market berubah down, mayor masih berhimpitan. Di sini mayor masih berhimpitan dengan golden line. Maka saya langsung posisinya buy. Batalkan posisi sell karena market sudah berubah down, saya ngelawan market dan boom, terjadilah pergerakan cepat melawan market. Batal situasi bouncing ketika mau terlepas dari perkawinannya, terlepas seperti ini, terlepas di jam 10 malam, tidak lagi berhimpitan. Inilah akhir dari situasi bouncing, situasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih pusing atau masih bingung? Oke, bouncing jelas ya, kawan-kawan semua, situasi bouncing jelas ya. Bukan di zigzagnya Pak, mohon diperhatikan urut-urutan kalimat saya, karena saya mengajarkan market hierarki, setiap kata, setiap kalimat adalah jenjang. Jadi tidak boleh dibolak-balik kalimat, urutan kalimat, urutan pernyataan itu adalah hierarki. Saya atau kita semua itu Golden Horse Warrior, member Golden Horse Warrior harus sudah bisa cermat, karena Golden Horse Warrior memiliki jenjang-jenjang, maka setiap pernyataan-pernyataan saya, urutan-urutan kalimat saya adalah jenjang, urutan-urutan langkah yang harus kita ambil. Jadi fokus pertama ketika kita melihat situasi zigzag, lalu melihat pertama, ketika mengetahui sesi Asia zigzag, lalu kita fokus ke mayor line.
Urutan keduanya ke mayor line. Ternyata mayor line sejajar mendatar berhimpitan dengan satu atau lebih garis GHW. Ini urutan berikutnya. Maka ini gejala bouncing. Setelah mengetahui gejala bouncing, maka fokus lanjutannya kita ke market. Marketnya sedang up apa sedang down. Ketika sedang up, maka sudah tidak lagi mempertimbangkan tren. Langsung open posisi melawan market. Setelah open posisi, maka fokusnya dialihkan lagi ke mayor line dan market. Mayor line selama masih berhimpitan dengan satu atau lebih garis Golden Horse Warrior, maka posisi kita mau ditambah disesuaikan dengan market, melawan market. Jadi kalau market up dan mayor berhimpitan dengan satu atau lebih atau banyak makin bagus biasanya hentakannya, maka posisi kita terus melawan market. Ketika market berubah dari up ke down, kita tahu market sudah berubah dari up ke down. Dari up ke down, maka perhatikan lagi mayor. Apakah mayor sejajar berhimpitan? Mayor lain sejajar berhimpitan, maka posisi kita tetap ngelawan market. Jika tadi market up, kita posisinya langsung open sell. Jika posisi market down, maka kita langsung open buy. Dan selama mayor berhimpitan dengan salah satu atau dengan semua garis GHW, maka selama itu kita open melawan market. Begitu Pak Jos urut-urutannya. Bouncing berakhir ketika mayor terlepas, tidak sejajar berhimpitan dengan garis apapun. Artinya bouncing berakhir. Kalau posisi kita sudah menang, maka sudah persiapan untuk exit di target masing-masing sesuai DLSR. Sampai di sini sudah dapat dipahami bouncing situation. Hanya member GHW yang bisa tahu akan bouncing, akan ada pergerakan melawan market. Jadi mayor berhimpitan Pak Jos ya, mayor berhimpitan maka lihat market. Lihat market untuk apa? Lihat market untuk menentukan buy atau sell. Jika marketnya up maka saya nge-sell, jika marketnya down saya nge-buy. Setelah ada posisi maka balik lagi ke mayor. Mayornya terus berhimpitan atau sudah berakhir? Ternyata masih berhimpitan, market berubah maka buru-buru rubah posisinya. Begitu Pak. Ya betul, kuncinya di mayor berhimpitan dan open posisi ngelawan market bukan searah market. Open posisi melawan market bukan searah market. Dikoreksi Pak Jos ya, oke. Jadi jangan salah persepsi. Ketika mayor berhimpitan, maka open posisi kita ngelawan market. Itulah bouncing situation. Ini juga banyak dipergunakan atau banyak dinantikan member-member GHW. Ini momen-momen yang tidak terjadi setiap saat. Jadi jangan kalau mau menspesialisasikan trader ini ya tidak, kemungkinan tidak dapat setiap hari. Bisa ada seminggu sekali, bisa sebulan sekali, tidak terjadi setiap saat. Tetapi kalau ini terjadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu Pak Jos. Ya betul, harus kontra market. Jadi opennya ngelawan market. Nah, kalau ini terjadi, Bapak harus ambil tindakan lainnya. Jadi tidak selamanya, kok di rule intraday begini, kenapa Anda nge-sell? Jadi kalau Anda member GHW seharusnya tidak bertanya lagi. Karena mungkin pertimbangan ada situasi lain. Bisa saja situasi one shot, one kill. Atau bisa jadi situasi bouncing. Oke, itu untuk one shot, one kill, bouncing situation yang ada di Golden Horse Warrior. Yang paling terakhir sebelum saya akhiri, terakhir ada momentum net and confirm.
grup trading atau grup usahanya Haritanu, yaitu MNC. Apa hubungannya MNC dengan Haritanu dan Golden Horse Warrior? Biarlah itu jadi rahasia saya dan Om David. Golden Horse Warrior memiliki situasi yang disebut momentum net and confirm. Boleh Bapak pilih untuk di pair apa melihat momentum net and confirm. Bagaimana kalau di GU, apakah ada momentum net and confirm? Atau di GJ, apakah ada momentum and net and confirm? Di USD, momentum net and confirm berlaku di semua time frame. Bapak yang suka trading di time frame apa saja, momentum net and confirm berlaku di semua time frame. Momentum perubahan tren dari up ke down dilihat pertama kali perpotongan move terhadap golden line. Inilah momentum perubahan besar. Di pair USD chart, momentum perubahan dari uptrend ke downtrend terjadi di golden line. Ini momentum. Mohon diingat, momentum adalah perpotongan move terhadap golden line. Inilah momentum. Urutannya momentum net and confirm. Bisa saja di net terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan di sesi yang lain terkait dragon di dalam net ketika terperangkap di net. Ini fokus di momentum net and confirm. Di USD chart baru saja terjadi perubahan momentum dari uptrend ke downtrend. Ini momentum, bukan perubahan tren. Perubahan tren kalau berdasarkan dragon sudah terjadi jam 3 dini hari, jam 2 dini hari. Dan sekarang terjadi momentum perubahan tren. Momentum perubahan tren yang panjang ada di golden line. Netnya sudah terlewat. Jadi di manakah confirm perubahan besar? Confirm pada USD chart bahwa akan berlanjut turun ada di warrior line. Jadi ketika orang-orang di luar sana, ketika trader-trader non-member GHW berpikiran USD chart turun terus pada saat menyentuh warrior line, kemungkinan orang-orang di luar sana, trader di luar sana menyangka harga ini sudah rendah dan akan reversal atau pull up, pull back. Tetapi member GHW berbeda. Momentum terjadi sekarang, perubahan tren down panjang skala besar. Sudah satu terjadi USD chart momentum perubahan di perpotongan move terhadap golden line. Inilah momentum awal perubahan tren panjang di USD chart. Contohnya sekarang confirm berlanjut akan ke tren lanjutan lebih panjang lagi di warrior line, kawan-kawan. Jadi ketika kita trading sudah benar berdasarkan momentum dan harga bergerak melewati warrior line, ini adalah confirm tren panjang untuk USD chart. Bisa saja mungkin akan sampai di magenta 50 karena confirm lainnya ada di sini. Maka fokuskan kita confirmnya di mana. Kalau confirm tahan selama-lamanya.
Kenapa Om David bilang kalau sudah tahu rugi kenapa harus nunggu banyak, dan kalau sudah tahu bakal untung banyak kenapa dibatasi? Maksudnya kalau momentumnya Anda sudah dapat dan sudah confirm posisi Anda akan berlanjut menang terus, kenapa harus diakhiri? Tunggu saja sampai benar-benar harus keluar. Demikianlah momentum net on confirm. Momentum net and confirm. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Momen-momen yang saya sebutkan dari tadi pagi sampai dengan sekarang sebenarnya tidak bisa diketahui member non GHW, hanya bisa diketahui oleh member-member GHW. Mohon kawan-kawan sikapi, dan tool GHW itu adalah kesatuan sistem, jadi Anda harus memahami semuanya. Walaupun nanti Anda memilih teknik yang mana itu hak Anda, tetapi ini adalah kesatuan teknik. Situasi ini saya harus beralih dari teknik A ke teknik B. Saya harus bertahan atau saya harus segera keluar. Ini semua akan menjadi pertimbangan Anda semua selama trading. Kalau Anda tidak mengetahui keseluruhan, maka ada keputusan-keputusan yang akan salah ketika sedang trading. Oke, semoga mudah-mudahan di recordingnya, karena saya pakai recording lokal komputer, mungkin tidak hilang suaranya. Semoga saja suaranya tidak hilang. Ada waktu 12 menit lagi, silakan untuk bertanya atau request mapping harga, dipersilakan. Saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, baik member maupun non-member GHW, ini adalah siklus ekonomi global sedang ada di resesi. Namun seperti yang member GHW ketahui bahwa siklus resesi akan segera berakhir. Siklus resesi di ambang akhir siklusnya. Kemana siklus berikutnya? Siklus berikutnya adalah depresi, artinya situasi akan makin sulit, kawan-kawan. Oke, saya contohkan ya, seperti GHW kenapa tidak perlu fundamental. Menurut pakar ekonomi bahwa ekonomi global diambang akhir resesi. GHW tahu kalau sudah bergerak di brown maka ini awal depresi, akhir resesi. USD chart mengakhiri hampir berada di ujung resesi, di awal depresi. Gerakan harga akan sangat gila di USD chart. Kalau sampai dia menjauh dari gerbang depresi, maka persiapan harga ini akan, kalau dia bergerak ke atas, maka ini akan jadi harga terendah. Kalau dia bergerak ke bawah, ini akan jadi harga tertinggi untuk 1 tahun ke depan. Inilah member GHW. Oke, ada permintaan mapping dari Pak Jul Hafid untuk EU dan GU. Pak David Terry juga minta untuk GJ. Pak Galang minta gold. Oke, semuanya saya akomodir. Permintaan pertama dari Pak Jul Hafid minta EU. Mapping EU. Sama Mbak Diah ya, papinya lagi ngajar. Untuk EU naik dari Magenta 75, Bapak-Bapak. Kalau dia berlanjut naik, maka dia akan ke garis brown, ke titik start siklus paling besar. Namun titik confirmnya GEU, titik confirmnya mapping EU itu ada di warrior line yang berdekatan dengan blue 50 dan rush line. Jadi rusuh buy EU akan terjadi di harga di kisaran rush line. Ini akan ada pergerakan cepat ketika bergerak di atas rush line. Inilah untuk EU jika terus ke atas. Jika terus ke atas, maka EU target di brown 25. Jika
EU turun maka turun dari 75 akan ke 25. Namun jika berlanjut dari 25 ada magenta 75, maka tujuan EU ada terdekat di magenta 50. Inilah tujuan jangka panjang EU. Kalau yang terkini M15 jika Anda intraday maka sekarang harga bergerak di Aqua 75. EU bergerak di Aqua 75. Namun perlu diingat untuk intraday trader EU ini terjadi momentum perubahan tren dari up mungkin ke down. Sekarang trennya up, apakah akan berubah jadi down? Seharusnya kawan-kawan Pak Jul ini momen baik karena start di 75. Di atasnya ada benteng Takeshi yang sulit sekali tembus yaitu Blue 25. Maka prediksi saya, ini prediksi saya, asumsi saya, analisis saya, kalau ke atas dia akan tertahan-tahan, kalau ke bawah karena start di 75 momentum juga di sana, maka akan sangat mudah sampai ke 25 atau mungkin ke magenta 75. Karena magentanya juga 75, kemungkinan akan sangat mudah tertembus, kemungkinan akan start di 75. Karena 75-nya juga magenta, maka kemungkinan harga kalau drop EU maka akan berhenti di Blue 50. Itulah untuk EU. Untuk GBP USD saat ini terpantau uptrend. Kemarin terjadi momentum net, tinggal confirmnya. Confirmnya sudah terjadikah atau tidak? Oh, confirmnya masih sangat jauh untuk confirm naik terus ke atas, ada di atas. Tapi setidaknya kalau GU melanjutkan naik maka ada di flash line, di kisaran flash line dan magenta 50. Ini ada di area zona gravitasi magenta 50. Karena magenta zona gravitasinya sampai di Blue 75 dan 25, maka kemungkinan kalau ke atas GU akan zigzag di antara Blue 25 dan Blue 75. Tapi kalau GU andainya bergerak ke bawah, maka start di 75 akan menuju Blue 25. Kalau ini tertembus, maka rush terjadi di GU. Karena di Blue 25 ada rush lain. Anda tahu rush apa? Akan ada pergerakan cepat ke bawah. Rush dikonfirmasi oleh sweep. Anda punya sweep, tahu sweep, maka kalau punya posisi sell melewati sweep, maka Anda akan cepat kaya karena tujuannya dari magenta 25 ke magenta sudah titik depresi EU. Oh, depresinya GBP. Itulah untuk EU dan GU. Kalau GJ sekarang trennya up, berada di area 75. Kalau naik terus dia confirmnya untuk berlanjut lebih jauh di magenta 50. Karena sebaras saya bilang selalu bahwa Golden Horse Warrior Tool 1 dan yang lain adalah saling mengkonfirmasi. Ketika naik di 75 ini akan ke 25, tetapi confirm di magenta 50 dan warrior lain sebagai garis konfirmator berada di sini. Jadi kalau tembus di warning magenta 50 tujuannya akan di Blue 25. Akhir perjalanan naik ke atas di GJ ada di Blue 25. Tetapi harus diingat bahwa konfirmator berlanjut ke atasnya ada di magenta 50 selaras dengan confirm line yaitu warrior line. Tetapi pada saat ini GJ sedang bergerak di titik Blue 75. Tren akan berlanjut ke Blue 25 kalau dia confirm nembus di magenta 50. Itulah GJ jika ke atas. Jika ke bawah maka titik start GJ berada di 75 kawan-kawan. Anggap di 75. Confirm kalau turun di pintu masuk rapid dan banyak pintu masuk. Tujuannya ada di Blue 25. Kalau dia turun terus ada sweep di sini maka
inilah start baru di bawah, perjalanan ke bawah di Blue 25. Sweepnya ada di sini kawan-kawan. Untuk GJ, sweepnya ada di area Blue 25, berarti konfirmasi perjalanan baru 25 ke 75 GJ ada di sweep line, tapi ada border magenta 25, ini akan sulit sekali karena sweepnya magenta, maka mungkin tujuan GJ ke bawah nyampe di magenta untuk bulan ini kalau ke bawah, atau sampai bulan depan mungkin akan nyampe di magenta 25. Kalau tembus di magenta 25, ya Anda untung banyak karena akan ke titik depresi. Itulah GJ. Tadi yang belum dibahas, oh Mas sedang menyambut one shot one kill katanya. Saya belum lihat Mas. Oke, ini Mas H1 ya kawan-kawan. Ya, inilah Mas sekarang exit buy. Dan kalau kembali berbalik ke arah ke atas, maka inilah momen one shot one kill untuk Mas. Betul, ini menanti one shot one kill. Saya juga akan nantikan ini di market zone. Saya juga akan menantikan ini di market zone. Kenapa saya juga menantikan ini? Momennya ini benteng Takeshi Blue 25, tapi di bawah ada magenta 75. Berarti kalau Blue 25 tertembus, fix valid Mas akan ke Blue 75, kawan-kawan. Itu terima kasih. Semoga mencerahkan, dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung dengan Golden Horse Warrior, silahkan kunjungi goldenhorsewarrior.com atau Golden Horse Warrior Biz sebelum harga berubah naik. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan di grup Telegram Golden Horse Warrior atau Market Hierarchy. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sekali lagi, dan selalu saya sampaikan jika ada pernyataan saya yang bertentangan dengan pernyataannya Om David Chan SEMPD, harap tidak perlu dikonfrontasi karena pernyataan yang berlaku tetap pernyataannya Om David. Kalau ada pernyataan saya yang salah bertentangan dengan pernyataan Om David, maka pernyataan Om Davidlah yang berlaku. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum join, segera join Golden Horse Warrior sebelum harga berubah naik. Terima kasih. Salam trading, happy trading. Semoga profit selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.